Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, salam sejahtera, dan tentunya salam budi luhur. Selamat datang di podcast Sekolah Budi Luhur. Budi Luhur bisa bincang santai. Tepuk tangan dulu dong. Oke, biar semangat ya kita hari ini. Ya, dengan saya Miss Fani hari ini yang akan memandu dan menemani teman-teman semua pada podcast hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa menjadi yang pertama tentunya yang bisa memandu dan menemani teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Perlu diketahui bahwa podcast kali ini di Sekolah Budi Luhur akan berfungsi sebagai media yang mewadahi dan melibatkan para narasumber yang tentunya keren-keren banget yang akan berdiskusi bersama kita mengenai lingkup pendidikan, pola asuh anak, dan perkembangan anak tentunya. Nah, podcast kali ini akan membahas mengenai pola asuh anak yang akan berkaitan dengan perkembangan anak. Nah, gimana tuh ya? Oke. Hampir semua orang memiliki idola dalam kehidupannya. Maupun itu politikus, tokoh masyarakat, ataupun guru seperti saya, bahkan siswa sekalipun pasti punya idola dalam hidupnya. Nah, tema kita kali ini adalah menjadi orang tua dan idola bagi anak. Untuk itu saat ini kami telah menghadirkan dua narasumber yang cantik banget tentunya dan keren-keren banget yang udah ada di samping kita nih dari tadi ya, udah nungguin kapan nih ya ngomongnya gitu kan. Udah gak sabar mau ngobrol, langsung aja Mami. Halo. Hai, Selamat halo. siang. Hai Mami. Hai. Kan udah colek-colek kan. Apa kabar hari ini, Mam? Baik Miss. Baik, alhamdulillah. Oke. Sehat. Makasih banget udah datang sebelumnya ya ke podcast kita hari Sama-sama. ini kan. Gak sabar nih udah mau ngobrol chit-chat. Oke, mungkin sebelum kita mulai ngobrol ya Mami ya, ngobrol santai nih kan tadi sesuai sama temanya. Boleh dong Mami perkenalkan diri terlebih dahulu, bisa kali ya? Kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang ya kan Mam ya. Boleh dong Oke. Mami perkenalkan dulu. Ya. Saya gadis. Saya punya anak, saya bersekolah di Budi Luhur, SD Budi Luhur, kelas 6 dan kelas 2 SD. Sekarang saya menjalankan sebagai freelance lecturer, pengajar, dan juga sambil bersama anak-anak. Sama anak-anak ya, Iya. ngabisin waktu bareng anak-anak. Kalau Mami? Oke, selamat siang. Nama Silakan, aku Obi. Anakku di Budi Luhur juga, Pondok iya, iya. Aren, masih kinder 2. Mm-mm. Terus aku sekarang sibuknya ngajar art and craft untuk anak-anak. Wah sama dong ya, guru nih Mam nih. Oke, tadi dengan Mami Gadis dan Mami Obi ya. Tadi anaknya dua-duanya di Budi Luhur ya Mam ya. Anak saya ya dua-dua di Budi Luhur. Yang kedua yang dua-duanya di Budi Luhur. Kalau Mami juga Ada satu di Budi si Luhur. Sabin ya. Ya. Sabin di Budi Luhur juga. Katanya tetanggaan ya? Ya. Tetangga Tetangga banget. banget nih. Berarti udah bestie dong. Aduh, Gimana, Besti? mau bilang besti juga males. Oke. Tadi berarti berangkat bareng ke sini. Bareng. Barengan Dari ya udah Pondok lah Aren. sekalian ya. Kalau jemput-jemput anak gitu suka bareng juga, titip Nggak- nih anak ya Gak kan. bisa sih sayang. Iya, jamnya belum bareng nih. Jamnya belum bareng. Iya, bareng. Beda-beda angkatan soalnya. Oh iya ya bener ya, kalau kayak itu pulangnya lebih cepat biasanya. Itu lebih cepat. Iya. Oke, Mami, kita tadi kalau ngomongin tentang temanya kan sebagai orang tua dan idola bagi anak. Agak berat sih ya sebenarnya. Idola bagi anak. Kalau menjadi orang tua tentunya memang kita ya orang tua gitu kan, untuk anak kita udah pasti dong. Tapi menjadi idola nih bagi anak gitu kan. Untuk mengawalinya mungkin Mami satu kata deh yang terbesit menurut Mami gitu ya tentang tentang idola deh, tentang idola gitu ya. Gimana tuh menurut Mami? Mungkin boleh Mami Gadis, idola tuh apa sih gitu kan? Kemarin tuh pas di info Mr. Ricky juga saya masih bingung ya gitu. Maksudnya gimana gitu kan. Tapi ada poinnya sih sebenarnya. Poinnya tuh
iya nih mam, anak-anak sekarang tuh kan senang banget sama Korean, Iya sama kan? Japan gitu kan. Ya Mm-mm. mungkin kita di umur segitu juga kayak gitu, kita mengidolakan siapalah gitu. Tapi kenapa ya mam nggak anak-anak ini disadarkan sebenarnya idola utama mereka tuh orang tuanya gitu. Iya. Saya bilang gimana caranya ya, sesuka-sukanya mereka sama yang dari luar negeri itu tetap yang dibicarakan sama gurunya tuh orang tuanya. Dia bilang, saya baru sadar kayak oh gitu. Iya juga ya, saya bilang gitu. Itu secara nggak langsung bila mereka mengidolakan orang tuanya, mereka akan banyak ngomongin tentang orang tuanya. Dan ya cerita aja entar profesinya atau mamaku hobinya ini gitu. Ternyata sebenarnya mereka tanpa sadar tuh idolanya adalah orang tuanya gitu. Seorang yang dibanggakan gitu ya Mami ya. Gitu. Oke. Kalau Mami Obi gimana nih? Idola tuh apa sih? Apa orang yang diidam-idamkan segitunya gitu kan? Sampai kayak zaman Kayak sekarang aku ya. sih belum mau GR diidolain anak Iya, anak bingung sendiri. juga sebenarnya. Iya kan? Cuman kalau menurut aku sih yang dimaksud untuk acara ini nih kayaknya lebih ke role model anak-anak ya model, gitu. benar. Maksudnya siapa yang mereka lihat pertama kali kan kita misalnya kayak ya itu kayak artis-artis itu kan nggak di rumah ya kan, nggak ada di sekitaran mereka gitu, yang ada di sekitar mereka adalah keluarga gitu kan, ibu bapaknya, kakaknya mungkin, adiknya atau omnya, atau nanti habis itu baru lingkungan sekolah. Jadi kayak role modelnya masih harusnya sih jangan sampai kejauhan lah gitu, karena Iya kan. nggak usah jauh-jauh, yang dekat pun pasti banyak gitu. Iya, karena kan zaman sekarang ya idola tuh jauh-jauh banget ya. Betul. Idol udah K-pop ya. Dan kita aku sih kalau bilang ke anak-anak tuh kayak kamu mengidolakan mereka, kamu tahu nggak dia siapa, kayak gitu kan pasti gitu. Kalau nggak tahu ya gimana mau mengidolakan gitu. Mereka pun juga apa impactnya ke kalian kayak gitu. Jadi ntar dulu lah. Harusnya justru kita dulu lah ya nih Betul. orang dekat, kita yang ya elah yang ngerawat kalian loh. Masa nggak ditengok, dilirik sedikit pun untuk jadi idola kalian gitu ya Mami ya. Oke, berarti idola itu menurut Mami adalah seseorang yang harus seseorang yang dibanggakan gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu nih, idola tuh juga jangan asal kita suka gitu sama Iya, dia, betul. tapi apa nih fungsinya gitu kan, apakah dia baik untuk kita tiru dan lain Ya. sebagainya gitu ya Mami ya. Oke, nah kalau misalnya tadi kita sudah membahas tentang idola dan sesuai tema kan ya Mami ya. Ya. Berarti kalau misalnya ada orang nih Mami yang nanya, kita udah jadi orang tua belum? Udah jadi idola belum sih ya bagi anak-anak kita gitu? Gimana caranya kita tahu kalau kita idola mereka gitu, Mam? Kalau aku sih, aku pernah nanya Sabin, Iya. anakku sendiri gitu kan. Maksudnya kayak ya kayak lihat dari pelajaran-pelajaran di sekolahnya, dia mau jadi apa besar ini nanti, cita-citanya apa, dan dia jawabnya mau kayak mama gitu, mau jadi guru kayak mama gitu. Itu aja udah kayak terenyah, padahal kita kan juga apa ya, nggak pernah ngarahin dia ke situ gitu kan. Cuman dia mungkin karena melihat aku ngajar terus mungkin fun, mungkin apa nggak tahu lah apa yang nyangkut di dia, kenapa dia bisa bilang pengen jadi kayak mama gitu. Sama sih Shuffle anak-anakku, mereka sama-sama suka gambar karena sering lihat aku sama papanya gambar gitu kan. Lalu sering aku ajak show gitu kan, biar tahu nonton show-nya Mami. Nah yang kemarin saya ngobrol sama Safa, Mami ada di invite lo di sini acara ini, Mami cerita gitu. And then dia bilang, iya Mami, kemarin waktu Budi Luhur Fashion Show itu kita di kelas nonton fashion show Mami, katanya gitu. Kita cari di YouTube. Safa ya pokoknya dia menceritakan dia berbangga seperti itu gitu loh. Dia mungkin dia tidak bilang, dia tidak apa, tapi dia cerita ke orang-orang what my mom do. Gitu. Bener-bener. Bisa dicari loh di sini gitu. Terus kalau untuk Starla juga masih mau jadi, pengen juga desain kayak Mami katanya gitu. Tanpa walaupun ntar mereka dengerin lagu apa, mereka suka lagi seneng Jepang atau Korea atau apa, saya biarin, saya anggap tuh seumuran dia seperti itu gitu. Sukanya Tapi ya. mereka tahu rootsnya di mana gitu. Rootsnya tetap suka desain karena aku suka melihat Mami. Walaupun sebenarnya saya juga nggak pernah maksa desain atau apa gitu.
ya they copy lah gitu, kayak gitu aja sih. Iya, berarti mereka secara tidak langsung memang mengikuti gitu ya. Ini role modelnya, bener nih kata Mami ya, role modelnya nih ngikutin. Aku mau jadi kayak Mami lah gitu ya. Iya. Terus minimal kayak mami lah ya. Iya kan, dikit-dikit. Mami aku ini loh suka bla 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 gitu Iya, kan, iya. diceritain semua ke Diceritakan, teman-teman. bener. Mr. Ricky juga waktu itu menjadi guru TK anak saya yang kecil, Iya. Starla pun dia nggak semua mami juga, dia berceritakan tentang papanya gitu. Iya. Dan mereka masing-masing punya interest yang beda. Anak saya yang besar interestnya ke pekerjaan saya, mami tadi ngajarin apa, fashion history, historinya tentang apa, dia minta dijabarin gitu, seperti Iya, saya iya. tadi ngomong ke student saya gitu. Akhirnya saya ceritain aja, tentang Egyptian, tentang ini, mereka pakai apa dulu. Dia tertarik banget kayak gitu. Setiap saya pulang kerja pasti dia nanyain. Pasti nanya, ya. Karena saya kan selalu setelah pulang kerja saya jemput dia gitu kan. Di jalan kita ngobrol Iya. gitu. Nah kalau yang kecil pekerjaan bapaknya beda sama saya. Bapaknya pulang ditanyain hari ini bikin apalah gitu, bikin Oke. papi bikin apa, meeting di mana gitu, itu pabrik apa gitu. Itu saya juga rasanya nggak ada yang kita suruh gimana. Mereka interest aja tahu, pengen tahu hari ini bikin apa sih gitu, orang tuanya hari ini bikin apa. Habis itu saya balikin juga gimana, how was your day today gitu. Habis itu jadi ya saling cerita aja sih, tektokan. Berarti adiknya Safa lebih ini ya, dia menanyakan terus tentang ayahnya. Berarti ayahnya juga masuk nih ya sebagai Masuk banget. idola juga nih. Gitu. Buat Starla ya. Iya, Starla. Starla. Kalau Safa lebih ke Mami apa sih tadi gitu kan, lebih ke Mami ya. Iya, karena udah minta diajak diskusi, kayak udah kritis ya umur preteen itu. Dia udah minta diajak diskusi kayak orang besar gitu. Misalkan saya cuma bilang ya gitu aja sih, dia nggak mau, dia akan cari tahu. Kemarin Egyptian, hari ini apa, Romanian, lo kok ikutan belajar, saya bilang gitu. Kayaknya baru kelar ngajar deh gitu. Ngajar lagi nih jadinya. Ngajar lagi. Aduh deh 2 kali nih Mami ya. Iya gitu, Pak. Ya interestnya beda aja gitu. Gitu aja sih. Oke, berarti Mami Obi tadi bilang anak tuh ngomongin mamahnya terus gitu ya, si Sabin ini ya. Ngobrolin mamahnya terus, ngomongin mamahnya terus. Nah, kalau misalnya Mami Starla juga sama, anak-anaknya nanyain terus ya tentang Mami. Berarti secara tidak langsung pun kalau bisa dilihat anak-anak ini sudah mengidolakan mamanya gitu ya, Mam. Iya, Gimana nih? Udah kayaknya mengidolakan atau belum nih kira-kira? Nah itu nggak tahu, makanya masih bilang kayaknya orang lain nih mungkin bisa melihat Iya itu. kan? Itu anaknya kalau ditanya ya memang mereka bisa dibilang ya Jawabnya polos gitu. anak-anak gitu kan. Jawabnya ya iya kayak gitu. Tapi kan ntar seperti kata Obi GR banget. GR Iya, banget nih. betul. Tapi gimana nih menurut Mami gitu ya? Udah jadi idola belum? Coba pede aja deh udah ya gitu. Pede Ya. aja lah dulu gitu. Dia Nah, jadi masih berusaha. Udahlah berusaha. udahlah gitu kan. Disudutkan ntar nih. Oke, udah jadi idola berarti ya. Sebenarnya memang mau menanyakan juga gitu. Kalau misalnya memang merasa sudah menjadi idola gitu kan. Adakah bukti nyata gitu yang dilakukan anak-anak Starla, Safa ataupun Sabin gitu kan, yang sudah dilakukan mereka menunjukkan bahwa aku suka sama mamaku idolaku gitu, atau hal-hal lain? Aku nggak tahu ini apa yes. mungkin fasenya anak umur segitu sih. Anak saya yang besar mau memakai apa aja yang saya pakai. Sepatu, tas, semua saya mau kayak punya mami. Jadi untungnya udah sebesar saya tingginya. Jadi Mam agak hemat ya jadinya. Agak itu hemat alasan. Beli lagi. Modus mamanya. Ya. Iya, tapi pengen kayak gitu, kayak tuker-tukeran. Tapi ntar saya juga pinjem, pakai aja mami, dia bilang Oh, gitu. dia udah mulai suka Sementara si pakai. Starnya yang masih jauh ukurannya Iya kayak dong. mau belum, saya bilang gitu. Berarti disimpan Mam. Ya udah, kamu sampai gede udah deh pakai ini aja gitu ya. Iya. Ya itu nggak tahu sih itu atau fasenya atau gimana, tapi saya Oke, ngeliat oke. segitu sangat pengen Kayak mami. mengopi atau Kayak gitu, mami ya. kopi, atau kayak saya nyebut sesuatu baru dia kayak akan mau googling, nggak usah googling, tanya sih ini, saya bilang gitu. Itu siapa, kayak pernah denger atau apa, pokoknya selalu tertarik dengan apapun yang saya omongin sama bapaknya gitu, pengen dilibatkan dalam omongan Pembicaraan itu ya, pembicaraan mau itu. ikut-ikut aja gitu. Gitu. Oke, seru banget ya. Kalau Mami Obi gimana nih? Kalau Sabin Jadi, itu, aku tuh ngajar ada 2 kelas ya, ada online sama offline. Ya. Nah, itu dia pasti pengen in frame kayak mama. Pokoknya dia pasti pengen in frame. Jadi dia
Ya untungnya anaknya juga supel ya, jadi dia sama ya, karena murid-muridku sepantaran dia juga banyak kan, jadi dia gampang dikenal sama anak-anak murid-muridku itu gitu. Dan dia malah kayak berasa kalau kalau anak-anak murid-muridnya mama kenal aku ya berarti aku asisten mama kayak gitu ya kan. Terus dan kemanapun pasti mau ikut. Mau mama mau ngapain pasti ditanya, maksudnya kayak ada kelas kah, mau ngajar kah, atau mau ngapain, pokoknya harus ikut mama gitu kan. Terus kayak bawa buku kayak mama, bawa misalnya kayak aku pakai iPad, dia bawa iPad juga kayak gitu, biar kelihatan sibuknya sama gitu kan. Nah kalau kelas offline dia tuh beneran helpful sekali sih, kelihatan dari situ kelihatan tuh dia semangat itu untuk, maksudnya nggak, bukannya nemenin terus boring terus cranky gitu kan, karena kayak lama ngajarnya terus atau jealous mama ngurusin murid-murid yang lain gitu. Taunya dia happy banget gitu. Itulah kelihatan dari situ kayak ada yang seneng kayak gini gitu, seneng. Terus dia besok udah nanyain lagi besok mama ngajar apa kayak gitu-gitu segala macam. Jadi dia kayak ya apa ya belajar jadi guru. Dan kemarin baru banget dia mini project di sekolahnya, terus dia bikin cita-citanya mau jadi apa. Salah satunya dia sebut dia mau jadi guru kayak mama, kayak guru-guru budi luhur, dia bilang gitu. Itu tuh aku nggak setting sama sekali lah, maksudnya karena kan apa itu berjalan aja dia presentasinya kan. Terus aku dikasih tahu sama gurunya juga, iya mam dia beneran katanya mau jadi guru budi luhur. Oh ya udah dapet satu ya guru budi luhur nih. 2000 berapa ya udah lewat lah ya. Iya makanya dari situ dia kayak tertarik banget kayak ngajar IPA dengan berhubungan dengan murid-murid banyak gitu-gitu, kayak seru sih. Berarti memang dia udah suka banget nih ya, udah sering bener-bener banget sih emang mau ikutin mami, happy gitu ya. Berarti ikut kerja ya mam ya? Hitungannya ikut kerja. Ikut kerja, oke. Luar biasa ya, masih kecil. Jadi, udah. Kalaupun aku nggak ada murid, minimal pasti ada dia. Walaupun nggak ada murid, pasti ada satu murid, pasti dia. Oke. Iya, berarti itu tadi udah bukti dari mami gitu ya, kalau misalnya memang anak-anak nih udah mengidolakan ibunya. Sebenarnya saya juga udah ngulik-ngulik nih mami ya. Udah ngulik-ngulik apa tuh ya? Jadi bukti lain gitu ya, menunjukkan bahwa anak-anak nih memang mengidolakan sosok orang tuanya, mami-mami ini gitu kan. Jadi someday si Safa ditanyakan oleh teachernya di kelas gitu pas lagi istirahat, ngobrol biasa gitu. Ternyata ketika ngobrol itu memang banyak pembahasan mengenai mami tentunya gitu kan. Dan ada satu kata yang Safa bilang seperti ini, my mother is my best friend gitu kan. Oh gitu kan, kayak ya ampun, klik gitu kan langsung. Oh berarti ini anak benar-benar mengidolakan orang tuanya mam, gitu kan. Ya ampun, sweet banget kan rasanya. Ya itu kadang dengar dari orang-orang sih gitu loh, dari miss budi luhur yang baik banget suka sharing ke saya gitu tentang anak-anak saya. Kan saya nggak mau memaksakan ya kayak hal-hal seperti itu gitu loh. Itu itu kan comes naturally, dan anaknya juga yang menilai seperti apa gitu. Saya sih cuma pengen anak saya open aja sama saya, cerita apa aja gitu. Kalau sampai dia bilang best friend, waktu itu juga ada miss juga yang pernah bilang, mami ini Safa katanya I wanna be like mom, who's your hero, my hero is my mom gitu. Kalau nggak salah waktu dia kelas 5 gitu. Iya dia tulis seperti itu. Iya hal-hal seperti itu nyampe ke saya seperti kayak kata miss atau kata miss-miss yang lain gitu. Itu makanya saya bilang orang lain juga kadang membantu untuk mencari memberitahu ke saya gitu. Saya nggak akan maksain dong tanya anak saya gimana gitu. Jadi biar mereka yang menilai seperti itu gitu. Nah itu dia, berarti kan itu udah bukti bukan hanya dari satu sisi saja, tapi ternyata di sekolah nih memang guru-guru juga tahu bahwa nih anak apa-apa mamahnya terus gitu kan. Nah begitu pula juga dengan Sabin. Sabin ternyata kata guru-gurunya memang ya dikit-dikit mamahnya, cerita ke temen-temennya mamerin mamahnya gitu kan ya, mami aku tuh jago gambar dan sebenarnya gurunya dan lain sebagainya gitu loh. Ya kan, berarti itu adalah sebuah bukti nyata
gitu. Nah, Mami berarti kan Mami sudah berhasil nih ya, jadi idola bagi anak gitu, wow. secara tidak langsung gitu ya, ya kan? Sudah jadi idola bagi anak. Nah, boleh dong Mami tips and triknya. Berarti kan kalau udah jadi idola pasti dia ngebanggain orang tuanya dong, ya kan? Gitu, seneng sayang sama orang tuanya, senang sama orang tuanya itu kenapa bisa seperti itu gitu kan? Gimana caranya bisa menjalin hubungan yang baik sama bonding sama anak-anak gitu? Ya, Siapa dulu? ayo yang mana Sweet. dulu nih? Sama Obi Silakan. boleh. Sama Obi boleh. Kalau aku sih kayaknya natural aja ya, maksudnya sekarang tuh bukan zaman kita dulu orang tua ditakutin atau disegenin gitu, tapi lebih ke anak tuh masih menaruh respect sama orang tuanya gitu kan. Dan caranya ya memang kita harus ngeblend sama mereka gitu loh, maksudnya bukannya jadi gaptek atau apa, tapi kita juga mesti ngerti lah apa yang lagi mereka apa ya, nonton lah, dengerin lah, atau obrolan apa yang lagi dibahas sekarang kayak gitu, itu kita harus tahu juga gitu, jangan sampai apa ya kita dibohongin sama anak atau apa segala macam kayak gitu. Terus ya memang mereka sih senang karena dilibatin, udah itu aja gitu. Maksudnya mungkin ada beberapa yang merasa terganggu atau kayak ya kayak aku kan art and craft itu kan kayak berantakan ya gitu, tapi ya kalau nggak berantakan ya bukan art and craft gitu, mungkin mau menghasilkan apa yang rapi-rapi gitu kan apa segala macam. Tapi kan kita juga bisa ngarahin ke anak-anak kalau habis ini kita tidy up atau segala macam kayak gitu kan. Jadi biarin aja natural gitu, maksudnya kayak kamu mau bikin apa ayo bikin gitu kan. Terus diajak ngobrol ya, maksudnya bukan apa ya, kalau pulang sekolah tuh bukan kita nanyain susah nggak pelajarannya atau tadi ya lebih nanya kayak seneng nggak tadi di sekolah gitu. Terus hari ini main sama siapa aja, hari ini ngapain aja, belajar apa di sekolah, harus diajak ngobrol lah kayak gitu. Mereka tuh sebenarnya aku lihat dari anakku sendiri, dari murid-muridku yang yang aku ajarin itu, mereka tuh intinya cuma pengen didengerin gitu dan direspon dengan bukan dimarahin, bukan di judging, bukan dikasih tahu harus gimana, tapi kita pun ngasih tahu, tapi ya caranya versi mereka gitu, karena mereka nalarnya baru nyampe situ gitu ya kan. Mereka kan bukan sesama orang dewasa, itu kan kita sama anak-anak kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu cara nyampeinnya ke mereka tuh kayak gimana gitu. Bener banget, karena anak-anak tuh sekarang kalau kita justru marah-marah dengan cara kasih tahu mereka kita marah-marah, itu akan mereka lebih kayak pengen berontak gitu ya Mam ya. Makin berontak dan apa udah lewat gitu ya kan. Dan ujung-ujungnya kita jadi mengulang yang sama kan, marah lagi kayak gitu. Jadi kita yang ngabisin tenaga, nggak nyampe juga pesan ke anak-anak, jadi buat apa gitu kan. Jadi kayak udah napas dulu, paling kalau emang kesel banget gitu ya udah jaga jarak dulu sebentar, habis itu ajak ngobrol pelan-pelan, pendekatannya pelan-pelan kayak gitu sih. Ya intinya sih emang harus ngobrol gitu, karena anak sekarang udah sibuk ya. Iya benar sama banget, gadgetnya sendiri gitu. Dan apa, biarkan mereka bereksplor gitu, maksudnya main sama siapa aja kayak gitu. Terus di rumah juga mau apa ya, yang penting kan kita pantau, bukan yang kita biarin juga kayak gitu kan. Jadi ya mereka sosialisasi itu perlu supaya mereka tahu boundaries sama temennya, sama gurunya, sama orang dewasa yang lain kayak gitu-gitu. Iya, kita juga benar ya Mami ya, nggak boleh, maksudnya nggak boleh terlalu banyak ngelarang, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu dan lain sebagainya. Mereka akan ntar mereka penasaran terus nyari taunya itu yang kita nggak mau kan gitu. Maksudnya kalau penasaran mau nanya ya tanya sama mama, tanya papa, atau tanya kakaknya kayak gitu kan, dibandingkan kayak dia kepo terus cari-cari di internet lah, aduh nggak kebayang sih kalau gitu. Kalau seperti itu kan justru yang kita takutkan adalah anak jadi bohong sama kita, nggak terbuka sama kita gitu ya Mam ya. Kita harus lebih, kata Mami tadi,
lebih banyak ngobrol gitu ya. Kita Ya. lepas aja mereka, kita kasih kepercayaan aja ke mereka gitu ya Mam ya. Bener banget. Tapi kalau misalnya Mami Mami Starla gimana? Apalagi anak udah kelas 6 gitu ya. Iya, Gampang kan nggak? mirip sih sama tadi Mami Obi kan, kayak keep up, iya kita harus tahu keep up. Mungkin kita nggak bisa 100% keep up dengan apa yang mereka senangin atau apa, tapi at least kita nggak ketinggalan kan gitu. Dan saya kan juga mengajar anak-anak kuliahan, yang saya kadang ngobrol sama mereka juga saya bilang kita sama-sama belajar, saya bilang kita beda generasi gitu. Di rumah pun saya juga ada anak, jadi di sini kita anggap aja kita saling cerita gitu Iya, ya, gitu loh. Dan akhirnya ya anak saya jadi cerita gitu, kadang suka curhat-curhat tentang mungkin ya anak umur segitu ya tentang cowok atau Iya, apa. bener kan? Iya gitu, terus kita jadi cekikikan Sudah. bareng gitu kan. Jadi ngetawain gitu kan. Nah itu yang akhirnya saya nggak nyari tahu pun dia cerita sendiri. Dia cerita sendiri. Gitu. Kadang juga gadget, akhirnya kita kadang suka buka bareng, ketawa-ketawa bareng, baca bareng gitu loh. Saya cuma itu sih maunya, anak saya nggak malu gitu cerita ke saya kan, ngajak ngobrol iya, dan saya membiarkan dia mau pilih apa-apa kayak yang masih oke ya gitu kan. Iya, Seleranya misalnya seleranya beda nih gitu sama anak-anak seumurannya gitu, kok bajunya suka yang gini udahlah nggak apa-apa saya bilang gitu. Gitu, dia lagi mau explore, dia lagi pengen coba ini coba itu. Kita pernah di masa itu, semuanya banyak hal yang saya ingatin sama diri saya sendiri pada saya seumur dia gitu. Ya udah biarin aja gitu aja, jadi biar dia jadi dirinya yang yang unik itu. Iya benar, jadi diri gitu. sendiri ya. Kadang dia juga bilang, kenapa sih kok kakak doang yang suka yang kayak gini? Saya bilang Iya. nggak apa-apa, ntar gampang udah besar bedainnya. Saya bilang temen-temen sama kamu tuh beda saya sendiri, bilang, ada uniknya sendiri iya, gitu saya ya bilang nggak Mam. usah takut, Wah. gitu nggak usah takut pilih yang beda, tapi ya ini ngobrol dulu sama Mami, ini bener gak, ini apa Iya enggak benar gitu. benar. Jadi and then go on gitu kan, terserah ya. Ntar tiba-tiba ke kamar saya ngubek-ngubek, besok mau pakai ini, pakai aja saya bilang gitu. Iya, jadi kita Gitu tetap aja sih. membiarkan anak-anak, tapi kita kasih kepercayaan ke mereka, Betul. bukan kita biarkan saja gitu. Jadi sebenarnya yang saya tangkap nih dari Mami Obi dan Mami Gadis ini memang perhatian yang paling penting untuk anak kita, dan kita kasih waktu gitu untuk mereka tanya apa kegiatan hari ini, gimana hari ini perasaannya, begitu yang penting ya Mami ya. Wah, ini benar-benar mengedukasi diri saya sendiri juga nanti kalau udah punya anak nih Mami ya. Amin. Bisa saya praktekkan sama Ya, anak ya, saya. Ya ampun Mami, luar biasa tips and triknya gitu ya. Yang saya tangkap adalah pokoknya kita harus dekat sama anak tuh dengan cara kita selalu kasih waktu, bercerita, sharing gitu ya. Tanpa kita harus tanyakan, dia sudah sharing ke kita tuh udah luar biasa banget ya Mami ya. Oke, jadi sahabat buat anak-anak yang Mam, jangan terlalu sering marah nanti cepet tua. Mam ya. Capek ngabisin tenaga. Capek juga ngabisin tenaga. Oke. Mami, terima kasih banyak untuk hari ini sharingnya. Sama-sama. Semoga Terima kasih udah diundang. Iya, Terima Mami, kasih ya Budi Luhur ampun. sudah mengundang. baik. Semoga diskusi kita hari ini, sharing-sharing kita hari ini bermanfaat Pak untuk para orang tua di luar sana, bahwa betapa pentingnya menjalin hubungan baik dengan anak-anak kita ya Mami ya. Oke, sekali lagi terima kasih Mami. Sama-sama. Ya. Sama. Perhatian dan kasih sayang itu sangat penting untuk perkembangan anak-anak kita. Bukan orang lain, tetapi ternyata diri kita sendiri sebagai orang tua itu juga berperan penting dan berhak menjadi idola bagi anak-anak kita tentunya. Saya Miss Fani, senang rasanya saya bisa bergabung pada acara hari ini. Nantikan podcast kita selanjutnya dengan tema dan narasumber yang tentunya keren-keren banget. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Budi Luhur dan kepada kru SMK yang sudah memfasilitasi kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Dan tentunya teman-teman guru yang sangat menginspirasi, terima kasih. Terima kasih. Love you all. Sarangi, Mami sarangi boleh? Oh my God. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kebajikan. Om Swastiastu, salam sejahtera dan salam Budi Luhur. Bye bye. Nice to see you again.